Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Rostina. Kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian inilah rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya guys. Mulai dari ini aku sekarang lagi kumpulin baju-baju kotor ya guys. Baju ini ada sekitar 3 ember besar. Yang satu embernya sudah saya cuci kemarin. Ini sisanya 2 ember lagi ya guys. Cucian kotor ini menumpuk itu karena saya sudah 1 minggu ini jarang cuci baju ya guys, karena kesibukan saya sebagai seorang guru juga. Jadi setelah saya pulang sekolah sekitar jam 1, jadinya saya istirahat dulu. Begitu seterusnya sehingga saya tidak mencuci baju itu setiap hari ya guys. Jadinya resikonya numpuk pakaian sebanyak ini. Nah sekarang saya akan mulai mencuci ya guys. Nah ini saya masukkan lagi beberapa baju ke dalam mesin cuci ya. Seperti inilah kegiatan saya ya. Ini saya lagi cuci baju ya pemirsa ya. Untung alhamdulillahnya saya punya ayah yang baik ya. Kebetulan yang punya mesin cuci ini adalah ayah saya ya guys. Maklum saya ini masih belum punya rumah sendiri, belum punya mesin cuci juga. Jadi kalau saya mau pergi cuci baju ya saya harus pergi dulu ke rumah ayah saya ya guys. Hitung-hitung untuk menghemat anggaran. Nah selesai mencuci, sekarang saya akan melanjutkan kegiatan saya yaitu memasak. Nah inilah panci saya ya, atau periuk saya, yang kali ini saya akan memasak menu kesukaan saya dan suami tentunya, yaitu tumis kangkung atau oseng tempe dan tahu dicampur dengan sayur-sayuran yaitu kangkung, toge dan kacang panjang ya. Pemirsa coba lihat ya, sekarang saya lagi menumis bumbu-bumbunya. Bumbu masakan ini cukup simpel dan sederhana ya. Bahannya juga mudah didapat ibu-ibu, karena tumisan ini adalah makanan sederhana. Nah bahannya ini ada tomat, kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, cabai, kemudian kita tumis dengan memasukkan kangkung ya guys. Nah sekarang saya akan ambil lagi piring dan air supaya saya masukkan ke dalam panci saya ya guys. Nah sekarang coba lihat ya ibu-ibu ya. Setelah saya tumis beberapa saat, saya masukkan lagi airnya, air putih secukupnya, supaya bumbu-bumbunya itu bisa meresap sama kangkungnya ya guys ya. Saya bolak-balik seperti ini. Nah sampai sayurannya itu benar-benar merata matangnya ya guys ya. Kira-kira sekitar 1 menitan lah. Nah ini kangkungnya atau tumisannya sudah mulai setengah matang ya guys ya. Kita tunggu dulu beberapa menit ya. Setelah ini matang, baru nantinya kita akan campur dengan tahu dan tempenya ya. Saya akan masukkan lagi ya, karena kangkungnya ini masih kurang. Soalnya ini masakan aku buat untuk stok sampai nanti malam ya, menu makanan sampai malamnya. Kebetulan ini
Aku sepulang sekolah, aku langsung masak nasi, kemudian saya tumis sayur. Nah, ini stoknya sampai nanti malam ya. Kemudian juga tumisannya ini saya kasih sebagiannya untuk ayah saya. Kasihan ayah saya karena dia tinggal sendirian semenjak mama saya meninggal 5 tahun yang lalu ya guys. Ya, alhamdulillah ini tumisannya sudah mulai matang ya. Pasti enak sekali rasanya bunda. Saya yakin bunda-bunda juga sering tumis kangkung seperti ini ya di rumahnya masing-masing. Soalnya ini menu masakan tradisional yang benar-benar enak banget. Walaupun sederhana tapi rasanya tidak kalah jauh dengan masakan di restoran ya ibu-ibu. Nah, sekarang saya masukkan lagi bumbunya, masako, kemudian saya masukkan lagi micin, kemudian saya masukkan garam, gula secukupnya supaya rasanya bercampur dan enak ya. Saya aduk-aduk lagi seperti ini supaya bumbunya semuanya meresap ya guys, ibu-ibu. Ya. Kebetulan saya ini orang Bima. Banyak sekali ya, melimpah sekali kangkung-kangkung yang ada di sawah-sawah. Tapi kali ini saya enggak pakai kangkung sawah, tapi saya pakai kangkung yang saya beli di pasar ya ibu-ibu. Nah, kemudian ini saya akan campur lagi dengan tahu dan tempe yang sudah saya goreng sebelumnya bunda. Ya, kita campur jadi satu. Kemudian saya tutup pancinya pakai tutupan panci seperti yang ibu-ibu lihat sekarang. Ya, sekarang saya akan pergi lagi ya. Saya ambil lagi ini. Ada sisa ya, sisa bumbu. Ya, saya masukkan lagi. Ya. Terus saya buka lagi dan sekarang saya aduk-aduk lagi supaya bumbu sama tumisan kangkungnya itu bisa merata dengan oseng tempe dan tahunya ya bunda. Ya, seperti sekarang ya. Sekarang saya akan cicipi lagi. Ya, apakah sudah sesuai dengan rasanya yang pas, yang enak, atau masih ada yang kurang bumbunya. Ya, ternyata setelah saya icip bunda, masih agak asin ya. Saya masukkan lagi air secukupnya supaya rasanya pas ya. Kemudian saya aduk-aduk lagi ya bunda seperti ini. Nah, kelihatannya ini sudah mulai matang bunda ya. Ya, tunggu beberapa menit lagi ya, sebentar lagi saya akan matikan kompornya ya guys. Ya, coba perhatikan ya. Ya, bunda jangan salfok ya sama periuk saya yang kelihatan hitam. Ya, ini karena dulu pernah ya saya goreng ikan. Kemudian ikannya itu kan apinya cukup besar. Ikannya agak gosong, kemudian periuknya juga agak gosong. Nah, walaupun saya sudah membersihkannya dengan gosokan panci dan lain sebagainya ya, tetap hitamnya seperti ini kelihatan bunda ya. Tapi dijamin ya bunda, ini tidak kotor kok. Periuknya alhamdulillah bersih, sebersih-bersihnya ya. Intinya jangan melihat dari periuknya aja, tapi lihatlah bagaimana cara saya bunda menyajikannya dan memasaknya itu dengan bersih ya. Nah, kemudian saya akan tutup kembali bunda ya. Ya, seperti ini. Ya, saya tunggu sebentar lagi ya. Alhamdulillah akhirnya sudah matang tumis kangkungnya atau oseng tahu tempenya. Kemudian saya matikan kompor. Sekarang saya akan lanjut bikin sambal khas Bima. Ya, kebetulan saya orang Bima ya bunda. Ini sambal khas orang Bima.
Saya yakin orang Bima itu pasti setiap hari bahkan ini membuat ini sambal. Dalam istilah bahasa Bimanya itu ini sambal jame ya, jame kedui, jame kedui Karawang ya, seperti ini. Bahan dasarnya terong ungu atau terong lalap yang bulat itu bunda, kemudian ada tomat, kemudian ada bawang merah, kemudian ada cabai, dan ditambah lagi dengan daun kemangi bunda ya. Nah kemudian kita iris tipis-tipis, kemudian kita campur semuanya jadi satu. Nah seperti ini, seperti di piring putih ya jadinya. Nah coba lihat ini ya bunda. Kemudian kita aduk-aduk ya, supaya bumbunya itu bisa merata ya. Nah seperti ini bunda ya. Ya inilah penampakan sambal khas Bima atau sambal jame namanya, istilah bahasa Bimanya ya bunda-bunda. Ya ini sambal kesukaan orang Bima sebagian besarnya ya. Karena hampir setiap hari bunda ini sambalnya selalu disuguhkan sebagai pelengkap makanan ya. Ya sekarang saya akan aduk-aduk seperti ini bunda. Ya kemudian saya icip rasanya. Ya alhamdulillah ya, sudah pas semuanya dan pedasnya dapat dan enaknya dapat. Ya inilah hasil akhir dari sambal yang saya buat ya bunda. Nah kemudian ini ada ikan goreng ya bunda. Ya ikan apa ini namanya saya tidak tahu nih bunda. Yang jelas ini sebagai menu makan malam saya nantinya bunda ya. Nah kebetulan ini bunda, tidak terasa ya, ini sudah habis maghrib. Selain itu saya masak juga ini satu menu. Ini menu namanya menu cumi kuah asam pedas ya. Bunda-bunda sudah pasti ya sering buat menu masakan ini. Ini kebetulan salah satu menu favorit saya ya guys. Tapi kalau untuk suami saya, dia kurang suka kalau saya masak cumi. Tapi tidak apa-apalah, ini aku kesukaanku ya. Nah ini keadaan rumah saya ya. Nah sekarang saya tinggalnya di rumah uah saya. Kebetulan uah saya ini uah yang laki sama uah yang perempuannya sudah almarhum dan almarhumah. Daripada kosong rumahnya ya saya sama suami yang tempatin. Ya begitu ceritanya bunda. Ya di sini sudah selesai maghrib. Sekarang saya sudah tutup jendela, kemudian saya nyalakan lampu dapur. Nah kemudian saya ambil piring sajinya ya bunda ya. Inilah keadaan rumah saya ya. Rumahnya agak berantakan bunda ya, biasalah, saya seorang diri, saya kerja sendiri, jadinya selain saya ngajar juga pulang saya harus ngurus rumah, bersih-bersih, masak dan lain sebagainya, jadinya agak berantakan rumahnya bunda. Nah sekarang kita kembali lagi ini guys. Saya akan tuangkan ke piring saji cumi kuah pedas pedasnya ya. Nah seperti ini bunda ya. Enak sekali. Sekarang saya akan simpan di tempat makan kita ya bunda ya. Kita biasa sama suami itu makan lesehan, ala lesehan seperti ini ya. Kita ndak punya meja makan ya, walaupun makan lesehan ya, tapi disyukuri aja bunda ya atas apa yang kita peroleh hari ini. Nah sekarang saya akan tutup lagi jendela dapur ya bunda ya. Sekarang
Sudah aku tutup jendelanya dan saya lanjut lagi tutup pintunya karena ini sudah malam ya Bunda, sekitar jam tujuan ya. Ya, sekarang saya lanjut lagi pergi ke dapur ya. Saya ambil piring-piring untuk kita makan nantinya. Nah, inilah menu makanan malam kita ya Bunda-bunda. Ada sambal khas Bima, kemudian ada ikan goreng, kemudian ada kuah asam pedas cuminya ya Bunda. Ya, cukup 3 ini aja menu masakan saya ya Bunda dan suami. Inilah menu makanan sederhana kami. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.